Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pelangi membeku di tempat duduknya. Rasa khawatir pun seketika muncul di dalam benaknya. Bagaimana jika Priska membongkar keadaan rumah tangganya di hadapan ayah dan ibu? "Assalamualaikum, Nak," ucap ayah Ahmad dan ibu Humairah bersamaan. "Waalaikumsalam, ayah, ibu." Pelangi tersadar dan kemudian bangkit dari duduknya menyambut kedatangan ayah Ahmad dan ibu Humairah. Tatapan Pelangi langsung tertuju kepada Zidan, seolah mencari jawaban di sana. Namun adiknya itu hanya dapat menundukkan kepala tanpa sepatah kata pun. Menyadari raut wajah ketiganya yang tampak sedih, Pelangi meyakini bahwa kedatangan orang tuanya ke rumah karena suatu hal penting, padahal baru beberapa jam lalu ia meninggalkan rumah orang tuanya. Tatapan Ibu Humairah seketika tertuju pada seorang wanita asing dengan pakaian minim yang sedang duduk di ruang tamu. "Pelangi, itu siapa, Nak? Teman kamu ya?" "Iya, Bu," jawab Pelangi berbohong karena tidak mungkin dirinya memberitahu siapa wanita tersebut. Bibir Priska melengkung membentuk senyuman setelah berhasil menebak bahwa yang baru datang merupakan orang tua Pelangi. "Bagus kalau orang tua kamu ada di sini, sekalian saja kita bicarakan bersama supaya mereka juga tahu." Baik ayah Ahmad, ibu Humairah menatap penuh tanya. Berbeda dengan Zidan yang sudah menduga bahwa wanita itu adalah mantan kekasih Awan yang pernah disebutnya saat dalam keadaan mabuk. "Memang hal apa yang harus dibicarakan?" tanya ayah Ahmad yang masih belum menangkap arti ucapan Priska. "Tidak ada masalah apa-apa, ayah. Dia hanya teman lama Mas Awan yang kebetulan datang bertamu." Pelangi menatap Priska. "Kamu bisa pulang dulu, kita akan bicara lain kali lagi." Priska menipiskan bibirnya dan kemudian bangkit dari duduknya. "Kalau bisa bicara sekarang, kenapa harus lain kali?" "Memang ada apa ini?" Bu Humairah menggenggam tangan putrinya. "Ada apa, Nak?" "Tidak ada apa-apa, Bu. Dek, tolong bawa ayah sama ibu ke atas. Kakak akan bicara dulu dengan perempuan ini," pinta Pelangi. "Memang kenapa kalau orang tua kamu ikut bicara dengan kita? Bukannya malah bagus biar mereka tahu keadaan sebenarnya?" sambar Priska. Zidan menatap dingin wanita itu. "Maaf Kak, sebaiknya kakak pulang dulu. Kami ada sesuatu yang mau dibicarakan dengan Kak Pelangi." "Saya juga kemari untuk membicarakan sesuatu yang penting." "Om, Tante, saya Priska. Saya dan Awan sudah lama berpacaran, jauh sebelum Awan menikahi anak kalian. Bahkan kami pernah tinggal bersama di apartemen." "Maaf Kak, tapi wanita macam apa yang nekat mendatangi rumah mantannya untuk menjadi perusak?" Rasanya kemarahan Priska memuncak mendengar ucapan pemuda yang berdiri tak jauh darinya. "Terus menurut kamu, kakak kamu itu wanita seperti apa?" Zidan tersenyum. "Kelihatan kok dari caranya berpakaian." Priska semakin merasa tersudutkan. Ia menatap Pelangi dengan penuh kebencian. Ayah Ahmad hanya dapat menarik nafas dalam seraya mengusap dada. "Astagfirullahalazim. Pelangi, tolong minta perempuan ini pulang dulu. Ayah perlu bicara dengan kamu, Nak." "Pelangi, sebelumnya ayah minta maaf datang kemari tanpa memberitahu dulu, tapi ada sesuatu yang harus ayah tanyakan kepada kamu," ucap ayah Ahmad. "Apa yang mau ayah tanyakan?" Pria berusia kira-kira 50 tahunan itu terdiam beberapa saat.
Jika tidak mengingat posisinya sebagai seorang ayah yang harus selalu kuat di hadapan keluarga, ia pasti sudah menangis, memikirkan apakah keputusannya menikahkan Pelangi adalah sebuah kesalahan besar yang kini harus ditanggung sendiri oleh putrinya. Sedangkan Ibu Humairah sudah menangis dan bersandar di bahu Zidan. Pengakuan Priska tadi benar-benar membuatnya syok. "Nak, apakah kamu baik-baik saja selama ini? Apa kamu diperlakukan sebagaimana seharusnya istri diperlakukan?" Pelangi menundukkan kepala mendengar pertanyaan itu. Bibirnya mengatup rapat, namun cairan bening yang menggenang di bola matanya seakan menjadi sebuah jawaban. "Katakan saja, Nak, kamu tidak perlu ragu. Apa yang dikatakan wanita tadi benar." Pelangi menatap kedua orang tuanya. "Ayah, dosakah bagi seorang istri membuka aib suaminya? Bukankah istri adalah pakaian bagi suaminya dan membuka aib suami sama saja dengan menelanjangi diri?" Sementara itu, di rumah Ayah Ferry, baru saja Ayah Ferry meninggalkan tempat duduknya untuk menemui putranya yang kata Bik Minah sedang mengamuk. Awan sudah muncul dari balik pintu dengan tatapan yang menyiratkan kemarahan. Sebenarnya perilaku Awan tak mengherankan lagi bagi Ayah Ferry, sebab Awan memang seorang pembangkang dan suka membuat keributan. Sudah hal biasa jika ia mengamuk jika menemukan sesuatu yang bertentangan dengannya. "Ada apa, Wan? Ibu mana?" jawabnya dengan nada tak ramah. Tampak kerutan tipis di kening Ayah Ferry. Belum pernah sebelumnya Awan menunjukkan kemarahan kepada sang ibu. "Tenang dulu kamu, memang ada apa sama ibu?" "Ibu sudah keterlaluan," teriak Awan dengan kemarahan yang meledak, membuat Ayah Ferry semakin dipenuhi dengan tanda tanya. "Keterlaluan kenapa? Kamu duduk dulu, yang tenang. Mari kita bicara dengan kepala dingin." Ayah Ferry memberi kode kepada Bik Minah untuk meninggalkan mereka berdua di ruangan itu. Bik Minah langsung keluar menuju lantai atas untuk mencari keberadaan majikannya. Ia mengetuk pintu beberapa kali hingga akhirnya menerima sahutan dari sang penghuni kamar. "Bu, di bawah ada Den Awan, dia ngamuk cari ibu," ucap Bik Minah khawatir. Bu Sofi yang rebahan di ranjang empuknya menatap Bik Minah. "Apa? Awan ngamuk cari saya? Ngamuk cari bapak kali, biasanya kan Awan itu ngamuknya sama bapak." Wanita itu tampak tak percaya sebab selama ini Awan sangat menghormatinya. "Tapi benar, Bu. Tadi Den Awan marah-marah cari ibu. Itu di bawah Den Awan sedang bicara dengan bapak." "Ya sudah, kamu ke bawah saja duluan. Saya akan temui Awan." "Baik, Bu." Awan duduk di sebuah kursi berhadapan dengan Ayah Ferry. Beberapa kali ia mengatur nafas demi mengurai rasa marah yang terasa membakar tubuhnya. "Ada masalah apa sebenarnya? Ibu kamu kenapa?" tanya Ayah Ferry setelah Awan mulai tenang. Awan pun menyerahkan sebuah rekaman CCTV yang telah disalin ke ponselnya yang menayangkan detik-detik pertemuan Ibu Sofi dengan Pelangi. Sontak pria paruh baya itu melebarkan bola matanya. "Memang apa yang dibicarakan ibu kamu dengan Pelangi?" "Ibu mendatangi Pelangi dan memintanya meninggalkan aku. Dan bukan cuma itu, ibu malah mendukung Priska." "Astagfirullahalazim." Ayah Ferry mendecakkan lidah seraya menggelengkan kepalanya. "Ibu kamu memang sudah keterlaluan." Ayah harus menegur ibu. "Pasti, Wan, lebih baik kita ke atas dan bicara baik-baik dengan ibu kamu. Sepertinya ibu sedang istirahat di atas." Baru saja Awan dan Ayah Ferry melewati ruang tengah, Ibu Sofi sudah terlihat menuruni tangga.
Ada apa ini? Biminah bilang Awan marah-marah, tanya Bu Sofi menatap suami dan putranya. Awan menghunus tatapan tajam kepada ibunya itu, namun ayah Ferry berusaha menenangkan. Tenang Awan, jangan jadi anak durhaka, itu ibu kamu. Memang ada apa? Bu Sofi menuntut sebuah jawaban. Ayah Ferry masih terlihat berusaha menenangkan Awan. Bu, tolong jawab dengan jujur, apa maksud kamu mendatangi Pelangi dan memintanya meninggalkan Awan demi Priska? Tanya ayah Ferry, dirinya pun tampak menahan rasa marah. Ibu Sofi tertawa sinis. Oh, jadi istri kamu habis mengadukan ibu ya? Dia bilang apa sama kamu? Awan menipiskan bibirnya. Tuduhan Bu Sofi kepada Pelangi benar-benar membuat kemarahannya menembus ke ubun-ubun. Kalau bukan Priska yang bilang, aku tidak akan tahu karena Pelangi menutupi perbuatan ibu. Bu Sofi tersentak kaget. Ibu memang mendatangi Pelangi, tapi itu semua demi kebahagiaan kamu. Apa maksud kamu, Bu? Tanya ayah Ferry. Kebahagiaan macam apa? Memang benar kan Awan tidak mencintai Pelangi? Ayah yang memaksa Awan untuk menikahi perempuan yang sama sekali bukan seleranya dan tidak layak untuk Awan. Jadi biarkan Awan yang menentukan pilihannya sendiri. Ayahlah yang harus mengerti bahwa Awan hanya mencintai Priska, bukan Pelangi. Astagfirullahalazim. Suara berat yang tiba-tiba hadir di antara mereka membuat ketiganya menoleh ke sumber suara. Baik ayah Ferry maupun Awan sangat terkejut melihat Pelangi, Zidan bersama kedua orang tuanya ada di sana.